kita akan lihat kemacetan yang terjadi di sepanjang jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Akan lihat ya guys, macam kemacetan yang terjadi. Kita belok kiri. Ini kita punya GoPro mini. Kita tutup. Kita lihat nih, geng itu tetangga. Itu orang satu-satunya menurut saya boleh katakan nggak pakai baju tuh tiap hari 24 jam, hanya gitu aja modelnya, pecahan pendek aja, siang malam pagi sore 24 jam lah, hebat fisiknya. Ini guys, ini kita menuju ke Sungai Putih Tumbuhan. Jadi yang pernah lewat jalan ini, inilah kenangan-kenangan. Kita ulangi lagi. Nih tengok tuh, udah mulai nampak kesibukan manusia untuk kerja. Macet. Hujan nih tadi, hujan gini lah jalan becek. Inilah jalan di depan kantor pemerintah, parah jalannya, jangan nampak tuh lubangnya. Kita agak sedikit full gasnya. Sengaja nih cari report karena berapa hari yang lewat lupa saya mereport ada kejadian-kejadian yang tidak masuk akal di dalam perjalanan. Nah ini gilanya, semua jalan diambilnya, nggak dibagi. Ini kalau jam-jam segini, inilah jam sibuk. Aneka kegiatan manusia ada dalam artian penduduk yang melewati jasa jalan ini. Jalan orang di bawahnya juga. Biasa di sini macet kali nih, guys. Macet kali. Kenapa? Jalannya kecil, pengguna jalannya banyak. Terus jalannya pun juga rusak gitu. Di ujung depan sana jembatan itu sering terjadi kemacetan total. Tegas guys. Agak sedikit kita gas. Inilah awal macet. Ya ini penyebabnya. Mobil-mobil yang bawa batu bata ini, kebetulan ada warung sebelahnya sarapan pagi,
Nah, mereka parkir berbaris. Jalan macet kayak gini pula lagi tambahan kan. Nah, itu warungnya. Nah, ini nggak tahu kita gimana ini. Ini salah satu macet penyebabnya ya. Yuk kita lihat lagi, mantau ada pula lagi tahap 2 macetnya. Ini dengan suasana pagi yang berembun memang, tapi penyebab embun itu kalau daerah sini ini asap dari pembakaran batu bata. Jadi kalau malam dia membakar, ada yang pembakaran sampai 24 jam, ada yang 3 kali 24 jam. Ini asapnya ini karena udara pagi mendung ya, jadi turun. Ya, dengan kadar air yang agak tinggi lah, jadi lembab dia. Sekarang angkot sudah sepi penumpangnya, karena orang rata-rata udah punya kendaraan pribadi, sepeda motor, dan juga Gojek pun udah masuk juga. Ini mulai macet. Nah, semua jalan kan dimasuki kan, bisa kan saudara tengok semua. Inilah yang terjadi, saling kepingin mendahului, ini cepat. Ini kita report. Tengok berani memang, kita harus ngalah. Bisa sanak saudara lihat sendiri, ini masih daerah sekitar Batu Lapan, Kecamatan Pagar Merbo. Nah, ini mulai agak sepi jalan kan, tuh. Begitupun ya, kita lihat lagi titik macetnya. Dengan matahari yang sedikit tertutup kabut, jadi sinar itu nggak begitu panas, mantul karena kabut tadi menutupi cahaya. Jadi pancarannya itu seperti blur gitu. Kenapa? Akibat kabut dan faktor-faktor lain. Tapi kita yakin, percaya nanti siang nih hujan panas nih, kita pun terpaksa harus seperti ini juga, mengikuti alur jalan gaspol juga. Lihat, kita potong dulu. Ya, karena nggak ada halangan nih, perjalanan 20 menit. Kalau mudah-mudahan tidak ada halangan.
jembatan ini salah satu jembatan yang juga sering terjadi rawan kecelakaan ini, terantas. Ibarat kata orang ini medan bung, jadi orangnya ya agak sedikit aspal gitu. Nah, ini juga sini ada nih jalan melopang semua. Ini sering juga terjadi kemacetan nih, dan laka lantas sering juga daerah sini. Ini namanya daerah Pondok Asam. Karena ini jalan ini udah sering sebagai jalan alternatif untuk mobil melintas Medan, Padang, sering juga banyak mobil sini. Intinya masuk kalau lewat sini keluarnya daerah Tebing Tinggi. Kalau kita masuk dari Mufakam ya. Nah, ini tambah lagi mobil-mobil tempat. Ini mobil apa ya? Truk besar. Ini seperti depan itu. Sering terjadi sini juga, sini laka lantas. Lubang ini penyebabnya. Ini sering mereka kepergok, ngerem mendadak, tam. Yang ngantem ya dari belakang kadang-kadang. Nampak kan? Ini saat ini. Ini kita masuk daerah jalan menuju ke Petumbukan. Dari sini kita bisa ke Gunung Purba, Gunung Muria, terus ke Padang, seberang Padang namanya ya. Terus bisa sampai ke Kebanjahe, bisa dari sini. Banyak ada nama daerah yang bisa dilewati di sini. Ya, lupa saya. Intinya kalau mau ke Brastagi kita bisa juga dari daerah sini. Dan jumlah kendaraan pun agak sedikit berkurang. Cuma ada sebagian sisi jalan yang boleh dikatakan rusak ya. Hati dalam berkendaraannya jalan itu, terutama untuk roda 4 itu di daerah Pintu Angin namanya, di apa Kelok Pintu Angin. Nah iya Kelok Pintu Angin itu agak parah jalannya, karena saya udah pernah lewat itu, ada berapa hari yang lewat lah ya. Itu saya pulang dari Poropo, saya lewat belakang namanya jalan itu. Ini udah mendekati daerah Ciharun namanya, Ciharun. Alhamdulillah belum ada, jangan ada terjadi apa-apa di perjalanan, dan jangan ada yang terjadi di jalan ini apa perbuatan semacam lah. Ini masjid. Seperti kebut kotak zamannya. Sama juga ada masjid yang mau ibadah bagi orang kita agama dengan Islam di sini. Intinya kenikmatan berjalan itu perumahan ya. Kenikmatan berjalan itu tergantung kita sendiri dan selera kita. Ini namanya lokasi Ciharun, juga salah satu tempat wisata lah, ada kreasi lokal, taman. Mari kita pelan-pelan. Mana ini? Nah ini mobil truk ini rata-rata nih mobil-mobil salah satu perusahaan terbatas yang selalu nanti
bawa TBS, tandan buah segar sawit. Nah, ini mungkin mereka nih menuju ke perkebunan. Jadi saudaraku semua, perjalanan demi perjalanan pasti kita lalui, baik itu secara pribadi, secara pasangan, ataupun kelompok atau grup. Momen-momen indah, momen-momen tragis, momen-momen fall in love bisa aja terjadi. Kita masuk tikungan gitu ya, apalah itu yang sering terjadi, yang sering dilakukan lah. Ini mobil la ilaha illallah, bagus. Ini udah mau kita memasuki daerah Sungai Parang. Ini sering juga rawan terjadi nih. Berapa di sini? Karena di samping tertutup, tikungan, lebih kecil, terus orang masuk ke dalam itu juga gitu. Kadang-kadang itu artinya aja tanpa lampu sen. Ini salah satu BUMN ini, kantornya di sini. Teman dong. Mobil ini mobil buat tanah nih, aspal kayaknya. Oh, pasir ini. Mungkin ada timun itu berapa truk. Ini Mama Medan Mamet. Mama Medan. Satu lagi jembatan. Ini siapa juga nih bikin sering. Matanya indah memang. Tanggung mau balap. Dengan ceritanya ada. Kita udah mulai memasuki daerah Tanjung Gusti. Agak curi jalan tadi, takut slip di pasir, tapi kan sepi. Nah, ini udah masuk kita. Ini pasir saya. Ini lagi. Tapi kita gaspol lah ya kan. Kita sudah mau hampir sampai. Jadi
kurang 50 meter lagi di tempat saya rutin sehari-hari bertugas. Nah, ini di kantor saya yang pernah kemari, mungkin punya kenang-kenangannya. Silahkan berkenang-kenangan. Ini udah pasti parkir saya selalu di sini karena dia kalau siang dingin.